Iya. Itu orang tuanya punya rencana anaknya ini nggak ngelanjutin sekolah. Ada tuh di satu daerah. Karena Buat apa sekolah kalau nanti bakal sama aja cari uang kan. Mending bantu saya di sawah ini tuh Pak, ada di Bima. Dan saya juga dengarnya kaget, wah parah juga nih ibu-ibu gitu loh. Iya. Wah ini ibu-ibu parah banget gitu, pendapatnya kayak gini tentang pendidikan. Iya, pendidikan. Dalam artian sedih gitu, kita kasih pendapat, kasih pandangan bu kayak gini. Enggak nah, kalau masalahnya di sini kita uang gini gitu. Ya memang maksudnya uang itu jadi patokan segala sisi sih. Iya, segalanya butuh uang lah. Iya gitu sih, sedih banget gitu loh. Miris. Iya miris banget. Tapi mereka kan ini punya pandangan tersendiri juga kan, Iya. sama hal yang mereka lakuin. Mereka berani ini nih. Terus ya yakinlah, karena memang di sisi pendidikan tuh nggak menjamin untuk sukses gitu kan pandangan. Iya, itu pandangan orang-orang yang menurut saya tidak yakin sih. Iya. Kalau kita yakin anak kita sukses, pasti Allah berjalan dengan usaha. Walaupun mau kamu, ada cerita guru saya, dia berangkat dengan uang 200.000. Oh. Ke Itu Jogja. guru. Ada salah satu Iya. guru sekolah saya itu dia berangkat dari Bima ke Jogja 200.000. Dia tinggal di musola. Dia pakai baju itu saja. Tapi dia yakin bakalan dia jadi kalau dia usaha pasti ada jalan. Dan akhirnya sekarang apa, dia jadi PNS, guru yang hebat. Alhamdulillah. Jadi kuncinya sih kalau udah yakin usaha pasti ada jalan. Ya, mungkin tinggal finishingnya kita kita serahkan sama kita yang usaha atas. aja. Ya. Minum dulu lah, kita santai-santai dulu. Berat ya obrolan. Lumayan panjang. Tapi pernah kepikiran nggak sih sama ini, kira-kira kalau saya bangun ini seandainya ini Bojo Itu Buku nih, harapan serta keinginannya di ke depan nanti itu mau seperti apa? Oh iya, harapannya kami sih banyak ya. Harapannya kami tuh Banyak ya, sekali ya. anak-anak yang kami titipin tuh diberikan buku-buku atau salah satu fasilitas buat mereka mengembangkan apa yang kami beri gitu. Cuman kendalanya kami di sini, kami belum mengajukan proposal untuk meminta buku, belum ini belum itu. Jadi itu kendalanya. Harapannya semoga MIB ini bisa melahirkan generasi-generasi yang insya Allah yang selalu yang sukses lah. Ya. Ini MIB Bojo Itu Buku kan? Iya. Apakah kegiatannya itu selalu berkaitan dengan membaca, menulis, atau ada hal lain selain itu sejauh ini? Untuk MIB sendiri sih di samping membaca, menulis, kami pakai gerakan edukasi biar anak-anak nggak bosan. Kayak outbound? Iya, outdoor. Outdoor? Bukan, outbound atau outdoor? Outdoor. Kita pakai sistem outdoor. Ya, itu kita ada gerakan edukasi, gerakan-gerakan yang membuat kata-kata lancar. Terus ada pelatihan anak-anak, apa itu literasi, apa itu pendidikan, ada. Jadi kita tuh nggak hanya ngajar anak-anak TK SD ataupun orang lain, tapi kita ngajar juga untuk anggota kita sendiri, biar dia punya modal awal buat keluar dari kota Bima, mungkin bakalan ngelanjutin pendidikan yang ke daerah lain, mungkin pasti kan ada pilihan seperti itu. Makanya kita kasih modal awal. Ini loh dunia organisasi, ini loh dunia literasi, dunia pendidikan. Jadi kayak gini gitu. Ya minimal kalau memang nggak bisa yang lain, minimal nggak tertipu sama bisa bahasa Indonesia, bisa berkomunikasi. Literasi sih intinya. Semuanya literasi. Kita duduk juga literasi. Literasi itu banyak. Banyak ya. Tadi kan kita membahas tentang dunia yang memang kebanyakan di segi organisasi, terus perkumpulan ini saya mau bahas masalah personanya Devi. Ini
selama memilih untuk berjalan ini tapi kuliah ini apa namanya Devi apa pendidikannya sekarang maksudnya kuliah enggak sekarang? Enggak, saya break selama 2 tahun. Itu selama break dari dunia pendidikan lah bisa dikatakan kan, perkuliahan itu apa sih yang memilih kamu untuk menjalani hal sekarang dibanding personal kamu untuk mencari ilmu pendidikan mungkin untuk bekal nanti ke depannya pribadi personalnya kamu? Mungkin rahasia Allah sih, saya juga nggak tahu ya. Awalnya saya mau sekali, impiannya saya tuh saya kuliah di luar, di UI. Pertama UI, ya saya ada 4 jurusan yang saya mau. Pertama banget saya mau ambil psikologi anak, banget mau ambil psikologi anak. Kedua mau ambil pustakawan. Ketiga itu mau ambil apa ya waktu itu, ini informatika. Keempat baru nih arsiparis. 4 jurusan ini saya mau kejarkan. Tahun pertama itu dari pihak keluarga nggak suruh mikir dulu jurusan yang kamu ambil itu apa gitu. Kamu harus mikir gimana ke depannya, jangan mikir hari ini ya buat hari ini, tapi kamu harus mikir tuh bentuk pola pikir kamu untuk kedepannya tuh ini dibutuhkan atau enggak gitu. Jadi disuruh ikut ikatan dinas kan, saya ikut ikatan dinas, saya ikut tes ini itu tuh nggak ada yang lolos kan. Memang sih mungkin ridho orang tua tuh ada ridho Allah tuh ada di orang tua ya, itu ada mungkin. Makanya sih tiap saya tes ini segala macam ini nggak ada yang lulus. Oh belum? Iya serius, saya juga itu saya stres, ya Allah kok gak ada yang lulus ya gitu. Ternyata memang orang tua saya memang dari awal nggak izinin sih, walaupun mereka berangkatin saya, tapi doanya mereka itu nggak ada gitu, jadi sama aja bohong. Iya. Tapi udah diobrolin kan tentang udah. Cuman kan saya orangnya sedikit keras kepala ya. Saya orangnya sedikit keras kepala. Ya saya biasalah anak perempuan kan nangis. Saya bujuk-bujuk. Ngotot. Iya saya bujuk orang tua saya. Ayolah Pak. Coba dulu siapa tahu rezeki gitu kan. Pasti dibutuhin, masa nggak dibutuhin gitu. Jadi di situ bapak saya kan paling luluh banget kalau saya nangis. Mana saya drama banget dong. Saya nangis saking untuk apa namanya? Iya, untuk dapetin izin restu. Iya. Penutupan itu seminggu lagi penutupan, makanya saya nangis dulu. Ngebet. Aduh. Ya Allah. Aduh, stres banget lah. Akhirnya bapak izinin, oke berangkat. Nggak lulus. Berbulan-bulan di daerah orang itu sama aja bohong. Lulus. Jadi saya pernah berpikir bahwa kesuksesan itu bisa kita kejar, bisa kita capai kalau kita berusaha. Tapi tergantung lagi, kenapa tidak berusaha di tempat sendiri kalau ada jalan sukses di sini gitu. Dalam artian jalan sukses itu nggak di luar kota aja. Kalau di Bima masih ada, masih bisa itu. Why not? Iya gitu, ya rencana Allah tuh pasti adil gitu. Jadi sukses menurut saya ya bisa di mana saja selagi kita masih berusaha. Enggak mesti tempatnya di sana, di pusat lah, apa segala macam. Iya, makanya ada ini sisi sudut pandang yang saya bilang, ada dokter belum tentu bisa nyembuhin lukanya sendiri. Pasti butuh bantuan orang lain. Gitu pula gimana ya, saya sedikit malu juga, maksudnya yang saya guru literasi tapi masalah pendidikan saya belum sedikit paham. Maksud dalam arti saya selalu aja ingin keluar daerah, selalu aja ingin mengejar ambisi saya, cita-cita saya, tapi saya tidak memikirkan tentang orang tua saya, bahwa saya juga anak perempuan yang satu-satunya milik mereka gitu. Dalam arti saya kalau ditanya, kamu lebih milih pendidikan cita-cita impian kamu atau orang tua kamu? Ya saya jawab, mungkin saya untuk saat ini milih orang tua saya. Sebab ngurus orang tua, ngerawat orang tua itu kalau udah mereka nggak ada, ya nggak bisa kita ngelakuin.
Kalau cita-cita, impian dan harapan masih bisa kita lakuin walaupun nanti waktunya kita udah tua atau apa, itu masih bisa kita kejar. Tapi ngerawat mereka itu tidak ada dua kali, nggak ada duanya. Kalau kita udah kehilangan ya kita nggak bisa ngerawat. Udah. Iya, jadi ya udah. Sekali seumur hidup. Membentuk pikiran yang kecewa, stres, down gara-gara nggak jadi kuliah itu di situ kuncinya. Saya berpikir, wah benar juga, orang tua saya butuh saya. Kalau orang tua saya udah nggak ada, ya saya harus apa gitu. Ya, apalagi berarti kan saya ini harus ngejar cita-cita saya. Jadi kayak gitu sih. Anak satu-satunya. Iya, enggak ada Tiada satu-satunya. duanya. Ya anak perempuan satu-satunya dan anak satu-satunya. pertama. Oh gitu. Iya sih. Tapi kan ini kan biasanya kayak hal-hal yang biasanya terjadi di sekitar kita nih, kayak semacam contoh perempuan itu fitrahnya ujung-ujungnya walaupun setinggi apapun pendidikannya kembali lagi ke ngurus rumah tangga, kembali ke dapur, nyuci baju suami, ya hal-hal yang gitulah. Menurut Devi sendiri, paradigma argumen-argumen yang seperti itu gimana? Perspektif. Kenapa sih perempuan itu harus disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Kenapa? Karena biasanya yang terjadi Biasanya, sih, kan? ya biasanya yang terjadi. Kenapa kalian Jangan sekolah DC ujung-ujung balita Riha uru anak gitu-gitulah. jika kami perempuan bisa melakukan kedua-duanya, kenapa tidak? Iya. Ya. Iya. Kenapa tidak? Coba jawab. Lu mau ngapa? Iya gitu loh. Kenapa Iya. tidak? Jika perempuan itu harus dituntut di dapur, masak anak, cuci piring, cuci baju, nyetrika, kenapa? Kenapa tidak berpikir bahwa perempuan itu bisa melakukan kedua-duanya? multi Talent. Iya, kenapa? Di zaman Nabi aja perempuan dianjurkan untuk belajar agar bekal anaknya, kan guru pertama anak itu ibu. Iya betul. Iya. Iya. Kalau kami tidak belajar, kalau kami tidak berpendidikan, apa yang kami ingin ajarkan ke anak-anak kami? Iya. Oh iya. Iya. Kebahagiaan rumah tangga itu ada di istri. Oh iya. Next pertanyaan lagi lah. Oh ya, tutup nih ya. Tutup argumen yang perempuan. Iya enggak Ya, usah lah, oke. saya lupa ingat juga. Jadi selama ngurus ya apa namanya? Idealis. Ya. Perkumpulan atau organisasi yang digeluti ya sekarang itu ada mengganggu nggak sih waktu pribadinya? Pribadi ya. Waktu pribadi, entah itu sama keluarga atau sama adik. Oh pasti sih. Tapi gimana caranya kita memberikan pemahaman yang baik untuk keluarga kita. Jadi saya dulu itu nggak diizinin buat berliterasi. Yang awal-awal ya. Iya awal-awal enggak, tapi saya selalu aja berbohong. Saya bilang saya kesana mas, saya izin kesana, padahal jauh banget gitu. Pernah saya kayak gitu. Tapi dalam Tuh, arti minta maaf sama mama nih. Ini ngibulin terus mah. Cuman Waktu dulu, tapi ke arah yang baik lah. iya, Insyaallah. saya selama kelas 3 SMA dekat-dekat ujian minta maaf sih, cuman mama maaf ya udah bohong gini padahal kesana. Ya mama tahu sebenarnya. Oh iya. Makanya wah intuisinya orang tua tuh kuat banget gitu. By feeling, by Iya, benar. Iya, Mama iya. saya bilang, mama tahu kamu kesana, mama tahu ke situ. Kenapa nggak bilang? Ya nggak apa-apa, biar itu membentuk pola pikirnya kamu lebih baik. Gitu. Bahwa kalau kamu kemanapun itu harus izin dulu orang Harus tua. izin ya, betul. Dan semenjak dari itu saya kemanapun sejauh apapun saya berjalan saya izin dulu, dan orang tua saya alhamdulillah izinin. Tapi nggak pernah yang Asal jujur sih. ya, jujur ini izin ke tempat yang situ tahu-taunya Itu awal-awal. jalan sama teman, Oh enggak pernah saya. pergi pacaran. Enggak pernah saya. Iya. Sorry ya, saya nggak pernah kayak gitu. Oke. Kalau saya izin keluar ya saya murni izin keluar ke sana, nggak pernah saya izin keluar yang jalan-jalan
kayak gitu nggak apa-apa. Nggak jalan-jalan nggak jelas gitu Enggak, ya. enggak ada. Bukan Kalau Devi saya ya? jalan-jalan sama teman-teman, kayak kalau dijemput di rumah ya saya keluar jalan-jalan ke situ. Mereka Maksudnya yang ini izin? berdua sama pacar kan, izin keluar sama pacar kan. Iya boleh. Enggak, saya enggak. Nggak Dan saya pernah. enggak pernah ngenalin siapapun ke orang tua saya. Belum Nanti, Ma. pernah saya. Apa nih? Apa Boleh nih? boleh nih. Ma boleh nih. Ya, Ya. belum pernah. Ini bagaimana sih selama ini kan berjalan Bojo Itu Buku selama ini nih, maksudnya kinerja dengan selaku pemerintah terkait atau pemerintah sekitar nih dalam mendukung atau memuluskan jalannya Devi dan teman-teman nih, ada apa namanya, ada dukungan atau support nggak? Oh, kalau untuk kerjasama atau dukungan dari Ya, pemerintah sih awal-awal belum ada ya, karena kita memang murni ingin berbuat baik sih. Maksudnya apaan sih, udahlah kalau kita tujuannya ngajar atau keliling udah biarin aja, ngapain harus sama pemerintah gitu. Kita intinya kita nggak mau terikat, kita mau independen gitu. Iya. Maaf pemerintah, kita salah ngomong. Enggak. Jadi tapi seiring berjalannya waktu itu ada yang bilang butuh apa ya namanya itu, aduh lupa saya ngeblank. Apa? Ini Ingat, butuh support, butuh dukungan, backupan, aduh bukan legalitas itu. iya. Legalitas ya, perizinan ya. Harus dilegalkan dulu. Jadinya waduh, itu saya umur berapa ya, 17 tahun kalau nggak salah. Umur 17-18 tahun lah disuruh ke kantor pajak, disuruh ke kantor kementerian, ngurus hal yang ribet, ngurus legal gitu. Aduh, saya mikir, aduh kok repot banget sih ini pelegalannya. Saya masih anak kecil, masih kocet, masih sibuk dengan ujian ulangan harian ini itu. Aduh, tugas-tugas saya tuh PR sekolah. iya langsung kayak aduh udah nggak keurus gara-gara urus pelegalan ini. Yang seharusnya mudah itu dipersulit. Yang seharusnya lewat bank ke kantor pajak disuruh buat ini itu. Aduh, itu bener-bener diusir sana sini, dibentak-bentak. Betul. Aduh, itu ya Allah, perjuangan banget pelegalan komunitas. Udah dibentak, udah diusir, udah dikibulin. Sedih banget. Perjuangan demi satu kertas yang menyatakan kami terdaftar gitu. Aduh, itu terharu banget sih, kita dapat satu kertas itu loncat-loncat di depan kantor Kes Bangpol tuh. Iya. Itu kayak kita nunggu kepala Kes Bangpol itu, kita kayak nunggu pejabat lama banget, berjam-jam. Aduh, udahlah, itu kisah yang pelajaran banget menurut saya sih. Dan ini juga bisa menjadi apa namanya, evaluasi mungkin kalau pemerintah atau orang-orang yang terkait sana yang mendengarkan ini kan, mohonlah, please lah, jangan memperibet hal-hal yang mudah. Itu harapannya kan. Bener kita banget. Juga kan kalau ingin berbuat baik, setidaknya disupport dengan cara tidak mempersulit hal-hal perizinan lah dan lain sebagainya. Bener. Oke. Jadi jangan. Oke. Oke, ini yang terakhir nih. Harapan personalnya Devi atau individunya Devi untuk generasi ke depan ini gimana? Lebih kreativitas, lebih kreatif. Lebih kreatif. Kembangkan kreativitasnya. Banyak baca buku lagi, tidak tergantung dengan gadget. Karena sebaik-baiknya ilmu tuh ada di buku sih sebenarnya. Jendela dunia itu jendela dunia. Buku sih sebenarnya jendela dunia itu. Jadi seberapa canggihnya gadget tidak didampingi oleh buku itu, sama aja bohong. Toh gadget juga dapat anunya dari buku. Isi-isi atau referensinya kan dari buku. Iya itu sih, lebih kreatif dan inovatif. Iya, lebih kreatif. Ya, semangat. Oke. Lebih pintar-pintar lagi. Jangan pintar, cerdas. Stand up. Ayo. Medsos siapa?
Oh iya, oke. Oh, Oke. iya. Oke, sekian dulu hasil ngobrol Ngopi. ngopi Ngobrol pintar. ngobrol pintar kita. Oh iya bagus ini, ngobrol pintar, asik. Sekian dulu ngopi kita pada sore hari ini, dan terima kasih juga untuk kesempatannya saudari Devi. Iya, saya perempuan. Saudari, karena telah main-main atau masuk ke channel kami. Jadi terima kasih untuk semuanya. Jadi sekian dulu hasil ngopi kita, ngobrol pintar. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ini sebentar. Nama akun media sosial Instagram mungkin main ya, apa namanya? Facebook saya Devi Andriani, Instagram saya Devi Andriani 0. Ya, tuh. Langsung aja yang ingin kepo, yang ingin tahu. Ya, di sana banyak foto kegiatannya kami foto-foto sih. kegiatannya, cari-cari tentang gimana sih kita mau gabung nih Kak di komunitas Bojo Itu Buku ya. Langsung saja ke kontak-kontak via DM. Langsung sama beliau ya. Jangan sama saya. Oke. Terima kasih. Dan saya akhiri burung Kakatua burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pedo dere. Oke teman-teman, jangan lupa hadir di lapaknya MIB, baca buku gratis setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Di mana? Di lapangan Sarasuba. Ya.